Hai Facebook Mania, balik lagi sama Nidia. Kalau kemarin Nidia udah ngasih info HP edisi lebaran dan HP dengan Antutu terbaik, kali ini Nidia mau ngasih info deretan HP Samsung terbaru 2022. Belum genap masuk pertengahan tahun 2022, tapi Samsung udah ngebut ngerilis HP-HP terbarunya. Mulai dari flagship, mid-range, sampai entry level. Dihajar terus, nggak kasih kendor. Emang ya brand yang satu ini nggak mau kalah sama pesaing-pesaingnya. Oke, daripada makin penasaran kira-kira ada apa-apa aja, yuk langsung aja simak video satu ini. Produk pertama ada Samsung Galaxy A13 yang baru banget direview sama Bang Bewok beberapa waktu yang lalu. Perilisan Samsung Galaxy A13 ini tergolong mepet dengan 3 seri Galaxy A lainnya, dimana dari semuanya, ini jadi yang paling murah. Tapi justru menurut Nidia sih jadi produk yang paling menarik perhatian sih, terutama di desain bodi belakangnya dan mode kameranya yang mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Selain desain mode kameranya yang cakep kayak HP flagship, setup kamera Samsung Galaxy A13 juga tergolong lengkap. Ya, walaupun dibanderol dengan harga relatif murah, Samsung masih bisa menyematkan 4 buah sensor, lengkap dengan lensa ultrawide. Mengingat saat ini mulai banyak vendor yang meniadakan jenis sensor satu ini, bahkan di kelas mid-range sekalipun. Terus peningkatan yang langsung terlihat saat pertama kali menyalakan smartphone ini ada pada bagian yang selalu kita gunain di Facebook Mania, yaitu resolusi layarnya yang sudah Full HD+. Dimensinya juga terbilang cukup besar di 6,6 inci dan sudah dilapisi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Dari sisi baterainya pun kini sudah terbilang lebih awet berkat penggunaan chipset baru. Namun sayangnya chip tersebut masih belum bisa ngasih kita pengalaman menjelajahi UI yang smooth ya, padahal sudah dipasangkan dengan fitur RAM Plus sekalipun. Jadi kalau misalkan kalian tetap berminat untuk meminang handphone ini, untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A13 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A23. HP yang satu ini baru aja dirilis akhir Maret lalu barengan sama Samsung Galaxy A13. Makanya kedua HP ini punya desain dan spesifikasi yang mirip. Salah satunya sama-sama punya desain layar Infinity V berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan panel PLS TFT display. Selain layar yang kembar nih, ternyata Samsung Galaxy A23 ini juga punya resolusi kamera selfie yang sama dengan seri A13, yakni 8 megapiksel. Nggak cuma itu, A23 ini juga sama-sama mengusung quad kamera dengan resolusi yang sama persis, yakni kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Ternyata kapasitas baterainya pun juga sama-sama 5000 mAh, cuma beda di kecepatan fast chargingnya aja. Kalau A13 cuma 15 watt aja, yang A23 ini udah support 25 watt fast charging. Tentunya perbedaan kecepatan fast charging ini berpengaruh pada harga yang ditawarkan. Kalau A13 cuma dibanderol di angka 2 jutaan, A23 ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal, yakni 3 jutaan. Selisih 1 jutaan, pastinya A23 punya performa yang lebih oke. HP yang satu ini ditenagai chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan chipset yang lebih mumpuni, HP ini nih dia jamin jauh lebih aman banget buat hobi gamingmu. Tidak hanya chipset yang jauh lebih oke, A23 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC, yang pastinya bakal bikin kamu lebih mudah saat isi ulang e-money. Gimana guys, lebih oke nggak HP yang satu ini? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Samsung Galaxy A33 5G. HP yang juga baru dirilis bulan Maret lalu ini mengusung panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, dan dukungan refresh rate 90Hz. Spesifikasi layar yang powerful ini diakui Samsung sebagai salah satu daya tarik yang diunggulkan. Samsung juga menyatakan kalau spek layar HP yang satu ini tuh membuat scrolling medsos lebih smooth dan lebih responsif pas dipakai main game. Setuju nggak guys? Untuk bagian kamera, A33 5G ini mengusung quad kamera yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Kamera A33 5G ini pun juga sudah dilengkapi dengan OIS atau Optic Image Stabilization yang bakal buat hasil rekaman video kamu nggak shaking dengan hasil yang lebih smooth. Beralih ke dapur pacu, Galaxy A33 5G ini ditenagai chipset Exynos 1280 dengan pilihan RAM 6/128GB dan 8/256GB.
Kalau kamu merasa memori internalnya kurang, jangan khawatir karena bisa kamu tambah dengan micro SD hingga 1 TB. Buat kamu yang pakai main game kayak Mobile Legends, chipset Exynos 1280 ini stabil di frame rate 55 sampai 60 fps. Main PUBG Mobile di HP ini pun masih aman banget, dan yang lebih oke lagi, pasti pakai buat main Genshin Impact di settingan lowest juga masih cukup lancar. Kalau masalah baterai, Galaxy A33 5G ini punya kapasitas 5000 mAh dengan dukungan 25 watt super fast charging yang diklaim bisa mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit. Menariknya lagi nih, HP yang satu ini sudah kantongi sertifikat IP67 loh, yang artinya sudah tahan air dan debu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di nomor keempat ada Samsung Galaxy A53 5G. HP yang satu ini disebut-sebut punya kapasitas baterai dan kamera yang lebih oke dari pendahulunya, Galaxy A32 5G. Benar gak ya? Kita lihat dari sisi kamera dulu. Galaxy A53 5G ini punya resolusi kamera utama yang lebih besar, yakni 64 megapiksel. Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan fitur premium untuk mengedit foto. Kenapa dibilang premium? Karena fitur edit foto ini bisa menghapus objek latar belakang yang gak diinginkan dan bisa membuat ulang foto lama. Selain kamera utama, HP ini juga memiliki 3 kamera pendukung lainnya, yakni kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera depth sensor 5 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel, serta kamera selfie 32 megapiksel. Kalau untuk baterai, HP yang satu ini punya kapasitas 5000 mAh dengan 25 watt fast charging yang diklaim Samsung bisa bertahan selama 2 hari. Kapasitas baterai tersebut lebih besar tentunya dari seri A52 5G yang hanya 4500 mAh. Beralih ke layar, Galaxy A53 5G dibekali dengan layar berdesain Infinity O yang mengusung panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz. Layarnya juga udah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Nyaman banget pasti buat kamu pakai nonton film ataupun main game. Di bagian dapur pacunya, HP ini ditenagai chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan 2 pilihan RAM, yakni 6/128GB dan 8/256GB. Buat main game Mobile Legends di grafis ultra dengan setting high frame rate bisa dapat 60 fps dengan lancar. Nah, kalau dipakai main PUBG Mobile, ini sayangnya belum bisa optimal. Mungkin karena chipsetnya ini masih baru ya. Buat kamu yang naksir sama HP ini, berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ngingetin kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Yang terakhir nih, ada Samsung Galaxy S22. Serupa dengan pendahulunya, HP yang satu ini dirilis barengan dengan 2 series yang lain, yakni S22 Plus dan S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 series ini tentunya membawa sejumlah peningkatan, salah satunya di sektor dapur pacu. Galaxy S22 ini sendiri ditandai chipset flagship terbaru besutan Qualcomm. Yang lain dan gak bukan adalah Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset jagoan ini pastinya aman banget buat kamu pakai main game apapun. Contohnya nih, kalian bisa memainkan game PUBG Mobile di settingan HDR Extreme dengan amat sangat lancar hingga 60 fps pada menit-menit pertama dan akan turun menjadi 30-45 fps di menit ketiga dan seterusnya. Mungkin ini taktik Samsung sih agar tidak menghasilkan panas berlebih. Selain itu, buat main Genshin Impact pun pastinya aman banget ya. Dan untuk kapasitas memori yang tersedia juga sudah ada 2 pilihan, yakni 8/128GB dan 8/256GB. Pindah ke bagian layarnya, Galaxy S22 ini mengusung panel Dynamic AMOLED 2x display berukuran 6,1 inci dengan resolusi Full HD+, serta sudah didukung refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 240Hz yang membuat scrolling lebih smooth dan responsif saat main game ataupun main sosmed. Beralih ke kamera, HP ini dibekali dengan triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefoto 10 megapiksel yang mendukung 3 kali optical zoom. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 10 megapiksel. Lanjut
Lanjut, aspek daya HP ini sendiri ditopang dengan baterai berkapasitas 3700 mAh yang didukung 25 watt fast charging. Standar banget ya untuk HP kelas flagship ini. Overall, menurut Nidia pribadi, selain chipset dan layar yang oke, untuk spek kamera, baterai terkesan biasa aja. Malah kurang banget untuk kelas HP flagship. Apa mungkin udah modal gede di chipset, jadi spek lainnya dipresin gitu? Kalau menurut kamu gimana guys? Untuk spesifikasi dan harga terupdate, desain berikut ya. Sekalian Nidia izin pamit. Ciao Bella!